Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan artikel dengan judul Lightweight Distribute Agent in Coursework. Sebelumnya kita perkenalkan dulu. Saya Dede Wardani dengan akhiran NIM 190. Saya Maulidin Firdaus dengan NIM 188. Saya Renu Kurniawan dengan NIM 175. Saya Dimas Rizky dengan NIM 196. Saya Emeklang Ardiansyah dengan NIM 210. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi konstelasi teknologi dan pendidikan tinggi. Yang pertama adalah transformasi digital dan AI menuntut model pembelajaran adaptif dan berbasis real world. Yang dimana transformasi digital dan AI pendidikan harus mengikuti perkembangan teknologi dengan cara belajar yang fleksibel, personal, dan sesuai dengan dunia nyata. Lanjut, yang kedua adalah agen ringan atau lightweight agent sebagai instrumen pedagogis untuk sistem otonom, yaitu alat bantu seperti chatbot atau AI dan ChatGPT bisa membantu mahasiswa belajar mandiri tanpa selalu diawasi dosen. Lanjut, yang ketiga adalah distribusi sistem melalui cloud container menjembatani teori dan praktik. Yang dimana sistem pembelajaran bisa dijalankan lewat internet sehingga mahasiswa bisa praktik langsung tanpa perlu instalasi rumit. Intinya adalah teknologi membuat pendidikan jadi lebih pintar, mudah diakses dan relevan dengan kebutuhan zaman saat ini. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan paradigma baru pembelajaran sistem agent. Paradigma pembelajaran kini telah bergeser dari yang semula hanya berbasis konten menjadi berbasis sistem digital dan interaktif seperti agent. Pendekatan yang digunakan adalah konstruktivis dan design based research, di mana proses pembelajaran lebih menekan pada perancangan dan penciptaan sistem, bukan hanya menerima materi secara pasif. Dalam paradigma ini, mahasiswa tidak lagi diposisikan sebagai pengguna akhir, tetapi sebagai CEO, kreator atau pencipta sistem digital. Mereka diajak untuk membangun, menguji, dan mengevaluasi sistem digital secara langsung. Fokus pembelajaran pun bergeser pada literasi, teknologi, kemampuan otonomi dan berpikir dan bertindak, serta pemahaman sistematik yang lebih mendalam terhadap bagaimana suatu sistem bekerja dan berinteraksi satu sama lain. Selanjutnya, keunggulan agen ringan dalam konteks edukasi. Dalam konteks pendidikan, agen ringan memiliki sejumlah keunggulan yang sangat mendukung pembelajaran modern, terutama dalam simulasi dan eksperimen digital. Pertama, di sisi efisien sumber daya, agen ringan hanya membutuhkan sekitar 12% pengguna CPU dan sekitar 150 MB memori. Ini sangat ideal untuk digunakan lingkungan laboratorium atau kelas dengan perangkat yang spesifikasi terbatas. Kedua, agen ringan memiliki latensi komunikasi yang sangat rendah, berkisar antara 5 hingga 20 milidetik. Hal ini membuatnya sangat cocok untuk digunakan dalam simulasi real time seperti eksperimen kolaboratif antar siswa secara sinkron. Dan yang ketiga, fleksibilitas sangat tinggi. Agen ringan dapat diintegrasikan dengan arsitektur mikroservice, teknologi IoT, dan bahkan platform berbasis cloud. Ini membuka peluang besar untuk pengembang proyek berbasis teknologi terbaru dalam pendidikan.
Oke, selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan relevasi diakti dan teknologi. Yang pertama itu adalah menumbuhkan kesadaran akan kompleksitas asikronis dan emergency behavior. Mahasiswa dilatih bahwa sistem teknologi modern termasuk sistem terdistribusi tidak selalu bekerja secara linear dan sederhana. Kompleksitas itu adalah muncul dari banyaknya elemen yang saling berinteraksi. Asinkronisasi berarti tidak semua komponen berjalan secara serempak, sehingga dibutuhkan pemahaman akan waktu, delay, dan respons sistem. Emergency behavior adalah perilaku tidak terduga yang muncul dari interaksi antara bagian sistem. Ini penting dipahami dalam sistem AI, agen, atau jaringan. Mana bayar ke saya? Yang kedua itu adalah pendekatan mahasiswa pada konsep resiko sistem dan Kamu bayar ke saya. resiko sistem, kendala, dan keamanan. Yang pertama itu ada teknologi yang digunakan dalam pendidikan juga membawa risiko. Mahasiswa mendorong untuk memahami risiko sistem, kedalaman atau reliability. Yang ketiga itu keamanan. Ini membuktikan bahwa kesadaran kritis dalam membangun dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Yang ketiga itu adalah mendorong kolaborasi lintas domain dalam proyek interdisipliner. Yang pertama itu ada agen terdistribusi dan teknologi pendidikan tidak hanya soal komputer atau AI saja. Dibutuhkan kolaborasi dengan bidang pendidikan, psikologi atau sosial, bisnis dan manajemen. Mahasiswa diajak terlibat dalam proyek interdisipliner yang melibatkan berbagai bidang keilmuan, meningkatkan daya saing dan fleksibilitas. Materi selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Sekian. Lanjut, di sini kita akan membahas dampak kognitif dan sosial mahasiswa. Yang pertama yaitu peningkatan pemahaman arsitektur sistem, koordinasi agen, dan logika adaptif. Yaitu mahasiswa mulai memahami bagaimana suatu sistem kompleks bekerja, termasuk bagaimana bagian-bagian agen saling berinteraksi dan bagaimana sistem bisa menyesuaikan diri terhadap kondisi baru, adaptif. Yang kedua yaitu penguatan pola pikir reflektif dan pemecahan masalah berbasis tim. Mahasiswa dilatih untuk berpikir lebih dalam, reflektif, tidak hanya cepat-cepat mencari solusi, serta terbiasa bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan persoalan. Yang ketiga yaitu eksplorasi awal terhadap integrasi machine learning berbasis pemahaman konseptual. Mahasiswa mulai diperkenalkan pada konsep pembelajaran machine learning, bukan hanya dari sisi teknis, tapi dari pemahaman konseptual yang kuat agar lebih matang dalam pengembangan teknologi ke depan. Lanjut, evaluasi dan validasi model. Yang pertama ada metode mixed method, metrik teknis, dan refleksi kualitatif. Mixed method berarti menggunakan gabungan antara kuantitatif, angka atau data, dan kualitatif, narasi atau refleksi. Metrik teknis merujuk pada penilaian berdasarkan indikator terukur, misalnya performa sistem, akurasi, dan sebagainya. Refleksi kualitatif yaitu mencakup analisis terhadap pengalaman, proses, atau pemahaman peserta secara naratif atau subjektif. Yang kedua, rubrik penilaian menunjukkan 87% kelompok berhasil dalam aspek teknis dan dokumentasi. Dari hasil evaluasi, 87% kelompok yang diuji berhasil memenuhi standar teknis dan dokumentasi yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa
sebagian besar peserta mampu mengimplementasikan model dengan baik. Terakhir yaitu design iteration sebagai alat penguatan pemahaman konseptual. Iterasi desain digunakan sebagai bagian dari proses belajar atau pengembangan untuk memperkuat pemahaman konsep. Artinya melalui perbaikan berulang terhadap desain atau model, peserta menjadi lebih memahami konsep dasar yang mendasari model tersebut. Sekian. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan strategis, yang dimana kesimpulan strategis ini ada 3. Yang pertama, agen ringan mendukung pembelajaran digital berbasis solusi dan desain sistem otonom. Yang kedua, menjadi medium transformatif menuju kompetensi era industri 5.0. Yang ketiga, mendorong adopsi sistem pembelajaran berorientasi sistem kolaboratif dan reflektif. Nah, lanjut ke arah pengembangan lanjut. Yang pertama ada integrasi agen berbasis LLM dan kemampuan negosiasi otonom. Yang kedua, simulasi dilema etika dalam sistem berbasis AI. Yang ketiga, kolaborasi lintas kampus untuk skenario agen global DAWN framework. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.